di hatimu, tempat tiada dosa lalu, letak di hatimu. Oh Yesus Juru Selamat, diutus Allahmu, berikanlah kami tempat dekat di hatimu. Kita sama-sama berdiri. Kita bernyanyi di hadapan. Di hadapan Kembali kami datang ke hadapan Tuhan untuk memohon akan urapan Roh Kudus-Mu bagi masing-masing kami. Sementara kami mau beribadah, mendengarkan akan suara Tuhan, menyanyikan pujian bagi Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan Engkau berkenan dengan ibadah kami pada saat ini. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang memeteraikan pekabaran ini Tuhan, kami pun akan siap untuk menantikan kedatangan-Mu yang tidak lama lagi ya Bapa. Kami serahkan hidup kami, pelayanan kami, dan bahkan ibadah ini, biarlah Tuhan yang akan menyertai dan memberkati hingga selesai nanti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita untuk ayat bersahutan yang tertulis di dalam Mazmur 24 mulai ayat yang ketiga sampai yang ke-10. Sebagai biasanya saya yang pertama, lalu jemaatnya sudah dapat Mazmur yang ke-24 pasal 24 ayat 3 sampai yang 10. Beginilah bunyinya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Terima kasih. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Jemaat. Siapakah itu Raja kemuliaan Tuhan? Tuhan perkasa dari angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Sama-sama. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta, Dia Raja kemuliaan. Selah. Baik, kita bangkit berdiri dan menyanyi dari lagu sir nomor 309. Betapa merdu suara. Lagu Sion nomor 309. Betapa merdu suara yang ayat surga, betapa senang bila tiba di surga mulia, di surga, oh betapa senangnya
masuk surga, di surga, di surga, kekal dan mulia, oh di surga. Ada pintu mutiara, selamatlah pengembara, dan memandang cahaya indah di surga mulia. Di surga, oh betapa senang masuk surga. Di surga, kekal dan mulia, oh di surga. Terakhir. Surga yang mulia, Kristus cahaya terindah. Mari puji anak domba di surga mulia. Di surga, oh betapa senang masuk surga. Di surga, kekal dan mulia, oh di surga. Kita berdoa, kita bertelut. Kita menyanyikan lagu Sion nomor 520. Lagu Sion nomor 520. Tuhan, Tuhan, sama-sama. Tuhan doa kami, bebaskan pikiran kami dari kesibukan dunia, datang menghadap tatamu. Ubahlah jiwa raga kami oleh kasih karuniamu. Saat ini terimalah umatmu yang bersatu berdoa padamu. Imat itu Tuhan, nunga marsada bersatu kami Tuhan, imat di topi ini tahun Tuhan. Yari sabatmu nabadio Tuhan masalah rohanami marhite pasu-pasumi. Tarlumo bima Tuhan di acara retreat nahu patu pahami di bagasan tularion. Masalah rohanami Tuhan marhite pasu-pasu nahu jalohami. Las rohanami Tuhan dilehkoti kiari sabat nabadio Tuhami. Naboy hami rotu adu pamu Tuhan mandok moliate. Naboy hami itu adu pamu Tuhan pasahato nakalas ni rohanami. Tarlumo bima Tuhan na rohami manangion hatam nabadia. Pasu-pasu Tuhan naposom padita nami padita setanggang. Urapi nama somot Tuhan makatahun hatam minang habis saluk na tumangihon Tuhan. Asanggiat hatam na hutangiho kami Tuhan. Nagabi barbungaran Tuhan di roha do pikiran nami. Pakyon nami mahatan mau Tuhan di bagasan pernguluan nami sigano pari. Tarlumubi Tuhan para dihon roha do pikiran nami. Pai mahom tikim na sulilingi Tuhan di harorom na baduli. Acara nami Tuhan selama retreat disun. Kau matotong na masu-masu Tuhan. Asang giat acara demi acara Tuhan. Mabuan pasu-pasu may mabolas ni roha Tuhan. Dihami salhuk na naro di bagasa tikyon. Tarlumubi hasang apong may diguar muna badia. Pos roha nami Tuhan. Tuhodo totong pasaton nami badan ng tod dinami. Asa homa totong Tuhan na mga ramot ihami malew dihami akalas ni roha. Tarlumubi ma Tuhan jemaat na huting dalok kami. Totong pasu-pasu na sida Tuhan totong ramoti Tuhan. Jala pos roha nami Tuhan dia katikin na negro Tuhan. Tarlumubi dari marsugut.
pajumpa kami di bagasalas ni ruwa dok hai pasun nasib. Kudan Tuhan akan narikot si pangidon nami todo pamu. Anay boto hodo Tuhan dia kalas di rohan nami terlalu bini retreat na upatu pahami baset kyo. Oh matotong Tuhan upatu pahoni upar tulungan dirham. Uboto kami Tuhan masay kudang nudusa hangurangan nami. Jumulu sesame Tuhan nunang pangabati dia kaasi dot holong terlumubi pasu-pasu nang silih menemut kami. Nasrohan nami Tuhan diajari hodo kami martangi yang pasikop pun selalu aka pangiduan nami. Wasrohan nami Tuhan manangi-nangi matotong sian habang sapar langit nami. Rahmat dok mahita dua Tuhan ta Yesus. Amin. Saya binar badia magwarmu, saya Roma harajaunmu, saya saut malam meniroham di bawah tongawon sohon di bawah gijang. Leong matuhami Tuhan sadarion hango dua siap hari. Saya sama dosa nami Tuhan sohon panesa nami. Idosa ni dongan namar dosa Tuhami. Munak kami togio tu pangunjunan. Dua mahabisian pangako. Ay horona punah harajaun. Roh taguguun. Roh dihasangapon sa liling na. Amin. Ya Tuhan, dengar ya Tuhan, angkat doa kami dan beri padamu. Amin. Amin. Baik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyinya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Demikianlah firman Tuhan. Kami undang diakon untuk mengumpulkan persembahan. Kita akan menyanyi yang dipimpin oleh pemimpin lagu kita. Kita bernyanyi dari lagu Sion nomor 266, Bawa Segala Pertolongan. Bawa segala sepuluhanmu, penuhilah perbendaharaanku, demikianlah sabda Allah. Bawa segala persepuluhanmu dan ujilah Tuhan Allahmu. Berkat Allah akan curahkan dengan berkelimpahan kepadamu. Tunjukkanlah penyerahan padanya, bawa segala persepuluhanmu. Pintu langit Tuhan akan membuka, turunlah berkat yang limpah. Bawa segala persepuluhanmu dan ujilah Tuhan Allah.
Kita sama-sama bangkit berdiri. Sama-sama. Taulah musim Tuhan ya. Marulah hula dohami ale Tuhan lopi tangan maruduli roha pasahaton puji-pujian doh tamuliton nami todo pamuda badiai di alam na terbuka om diari sabat muna badiai. Nama kilala dohami ale amang di holongmu dengan ni basam atok tong madongani hami. Bodo pihami ale Tuhan di papungu asini roham sian bagas nami be di distrik perdagangan sahatu ingananon ima di hotel Marroanon. Tuhan di naung pinapunguni asini roham hami saluhutna sebagian besar umat-umat muna adong distrik perdagangan di ingananon masai balga lasni roha di hami saluhutna ala ni padongan yomu panogunugyomu di hami saluhutna boy hami pajupang di bagasal lasni roha jala boy hami Tuhan patupahon peribadatan nami di arena badia di hari sabat na pinatupamon alanya li Tuhan paher bang tanganmu naguk pasu-pasu ima masu-masu hami saluhuk na napungudi ngananon. Sarat karuli hami Tuhan di pasu-pasu mi. Jalalam menada hami di holongmu na sumurung inanay sepatu pamu tugan upami. Ditikyo Tuhan, nunga masegudak kami marsiajar siang hatam. Baik melalui acara keluarga, diskusi sekolah sahabat. Jala tokinay Tuhan, na yang mabigi hatam na badia marhiti na pinasak na posong. Bapak Pendeta desa tangga. Tuhan pakai roh do pikiran nami. Asa terjalo hami saluhuk na aka persiajaran na kubigi hami songonina subigi hami dope. Asa mangulu yali Tuhan di ngulu nami. Jalabu yali Tuhan menugu-nugu hami. Sahat na painay maharom na sosadia liling nai. Jala pakai na po somali Tuhan nang yutus musaluhuk na mabuk bagia ditikyon. Terlobi ama nami pendeta Bapak setangga. Asa toktong urapin apa sama Tuhan. Lean turni roh do pikiran terlebih hipason. Asa hipas napa sama Tuhan pasahat berita menauli. Jalabui Tuhan hatamu Tuhan marhuaso. Mangubah roh do pikiran nami laupas foto diri nami to do pamunda beti. Songoni do Tuhan ditikyon. Dinaku papung hami pilihan nami na susadiaw. Tuhan pakai maon nagabi mapuan. Hararat ni baritam marhiti saluhuk na kana posom. Marhita saluhuk ni Tuhan, adok pakyon na lau pararak baritam. Pasu-pasu ganuk tangan-tangan na mga lehon. Asa toktong manadahami Tuhan, diak kasih basa-basam. Jala tok kami di bagasal lasiroha, mga lihat tudupamu diak ka arisabat na neng rodo pena. So ngonidope Tuhan, di acara nami sa torus na sahat paring bersugot. Postor hanami na dunganamu hami saluhuk na. Asa buhay sahat ko na mangujungi, mapuala siroha di hami, jala mapus sangat di kuarmu na betiay. Tuhan di boto harus ngoti hadongon nami, jor managali rohami. Asai gudang pelanggaran nami Tuhan. Asi roham di hami sesamai. Unangi mangabadi asini roham na lo sipatu pamu tugan upami marsada-sada. Jaro matang yang nami Tuhan. Sempurna ho Panginoon namion. Kuele ko kami holam mahitinak mo Jesus. Nang mati mo ko kami. Amen. Baik saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebenarnya sudah dipilih untuk lagu pujian dari BWA bagian B ya dari Banda Beci. Tetapi untuk lagunya nanti aja pada waktu seminar ya, sehubungan dengan waktu kita nanti waktu seminar lagu pujian dari Dewa bagian B. Maka saat ini saya akan membacakan ayat inti khotbah hamba Tuhan dalam Mazmur pasal 24 ayat 3 dan 4 ya. Mazmur pasal 24 ayat 3 dan 4.
Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Demikian pun ini. Kita bernyanyi. Untuk menyambut pengkhotbah kita buka lagu Syiar nomor 204, Berikanlah ya Tuhan. Berikanlah ya Tuhan, sama-sama. Berikanlah ya Tuhan roti hidup kepadaku sekarang dengan cukup. Jiwaku yang lapar kenyangkanlah, segarkanlah aku ya Roh Allah. Shalom. Terpujilah Tuhan, di alam terbuka ini kita bisa beribadah yang walaupun dalam situasi ada panas sebagian, ada yang di tempat yang teduh. Kalaupun seperti ini ibadah kita pada saat ini, biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati kita. Perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, sehubungan dengan KKR yang sedang berlangsung pada saat ini. Saya melihat tadi online di berbagai jemaat di Sumatera kawasan utara sehubungan dengan KKR Awam. Maka nanti di akhir daripada KKR itu kami akan menyampaikan kata sambutan ucapan terima kasih mewakili daerah Sumatera kawasan utara. Dan kalau itu nanti dalam situasi masih khotbah, kami izin sebentar dan sekaligus untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Baik, pada suatu kali saat Billy Graham, seorang pengkhotbah, dan dia adalah seorang penginjil yang kesohor. Dalam sebuah khotbahnya, dia memberikan sebuah ilustrasi seperti ini. Ilustrasi itu adalah merupakan pengalaman daripada seorang ilmuwan yang kesohor, yang luar biasa, Albert Einstein. Dikisahkan pada waktu Albert Einstein dalam perjalanannya pada waktu dia di Eropa dalam sebuah kereta. Einstein mengikuti perjalanan itu, lalu kemudian biasanya kalau kita dalam perjalanan, entahkah itu di mobil, di pesawat, atau di kereta api, selalu akan ada seseorang petugas yang mendatangi kita lalu meminta karcis untuk memeriksa setiap penumpang yang ada di kereta api atau di mobil. Pada saat itu katanya, dalam perjalanannya, Einstein ini mengikuti perjalanan ke sebuah kota, lalu seorang petugas datang menemui dia, lalu meminta karcisnya. Entah bagaimana saudaraku yang dikasihi Tuhan, sementara karcis itu tidak didapatkan, dia rogoh kantongnya, dia cari kantongnya semuanya, tidak ada. Lalu dibuka dompetnya, tidak ada. Lalu kemudian petugas itu katakan, Pak Einstein, saya kenal Anda. Tidak perlu khawatir, tidak perlu risau akan tiket itu. Lupakan saja. Lalu kemudian dia berusaha untuk mencari-cari lagi. Dia cari ke dompetnya, tidak ada. Lalu dia cari ke bawah tempat tidurnya, tidak ada. Lalu Einstein itu, petugas itu katakan begini, nggak usah lagi cari Pak Einstein, nggak usah risau. Tenang saja, saya tahu bahwa Bapak punya tiket itu. Karena Bapak saya kenal. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dijawab oleh Einstein? Dikatakan begini, ya tentu saya tahu siapa saya. Tetapi yang tidak saya tahu adalah, saya tidak tahu kemana saya harus pergi. Karena di tiket itulah tujuan kemana saya pergi. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini kalimat terakhir daripada Einstein
ini menunjukkan atau memberikan satu gambaran bagi kita, ada banyak atau bahkan jutaan orang yang tidak tahu akan masa depannya, yang tidak tahu arah akhir daripada hidupnya. Tetapi saya yakin bahwa kita sebagai anggota gereja Masyayat hari ke-7, kita tahu kemana kita harus pergi. Kita tahu setelah hidup ini, apa yang akan terjadi masa depan kita. Kita tahu bahwa tentang kedatangan daripada Yesus. Kita tahu apa itu sorga. Kita tahu apa itu dunia baru. Itu pasti kita tahu. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini, saya mengajak kita sesuai dengan kebenaran firman daripada Tuhan, yang kita yakini melalui Alkitab ini, kita tahu kemana kita pada akhirnya. Itulah makanya pada saat ini Bapak dan Ibu, saya mau menghimbau kita untuk mempelajari sebuah pelajaran yang berhubungan dengan kemana kita setelah kehidupan ini. Mari kita baca ayat yang pertama di dalam Yohanes pasal yang pertama, pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ini adalah merupakan janji daripada Yesus Kristus. Ini adalah merupakan sebuah harapan daripada semua umat Tuhan. Dan kalau ini tidak akan pernah ada, maka sia-sialah akan ibadah kita. Mari kita boleh baca di dalam ayat yang pertama, Yohanes pasal yang pertama, ayat 14 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Saya akan bacakan inti-intinya, boleh saudara ikuti sendiri. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat. Aku pergi ke situ untuk menyediakan apa? Untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan apa? Aku akan kembali supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Oh, luar biasa Bapak dan Ibu. Inilah janji daripada Allah atau Yesus Kristus yang tidak pernah bohong dan tidak pernah mengingkari akan janjinya. Dia katakan, tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu, tidak perlu risau. Karena aku akan pergi untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat yang kedua, Matius pasal 16 ayat 27. Matius 16 ayat 27. Apa yang dikatakan di sana? Janji daripada Yesus Kristus. Sebab anak manusia akan datang dalam apa? Dalam kemuliaan Bapaknya. Diiringi oleh apa? Diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Ini kembali daripada Yesus katakan pada waktu dia berjanji di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3, dia akan pergi menyediakan tempat bagi kita supaya di tempat di mana dia akan ada, kita ada. Lalu di dalam Matius pasal 16 ayat 27, dia juga berjanji sebab anak manusia akan datang di awan-awan dengan kemuliaan Bapaknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah merupakan pengharapan yang harus kita pegang. Pengharapan itulah yang merupakan sebuah dinamit bagi kita sehingga kita datang pada saat ini. Kita datang di gereja, rajin belajar Alkitab, rajin berdoa, rajin mengabar Injil. Oleh karena kita memiliki harapan adanya apa? Adanya surga. Surga yang disediakan oleh Allah bagi kita. Kalau berbicara tentang surga, di dalam buku Wahyu pasal yang ke-21, di sana dijelaskan bagaimana bentuk daripada surga itu. Dikatakan bahwa tinggi, panjang, dan lebarnya apa sama. Dan kota itu sendiri terbuat dari apa? Terbuat daripada emas. Ini adalah
kota yang disiapkan oleh Allah bagi kita. Jadi panjang dan lebarnya itu sama. Artinya kata banyak di sana, banyak tempat itu merupakan sebuah indikasi bahwa itu cukup, tempat yang cukup bagi kita semua manusia. Mulai dari Adam sampai manusia yang akan datang ini. Setelah kita. Itu adalah tempat yang cukup bagi kita. Kalaupun semua masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, Revised Standard Version, dikatakan begini. In my father's house are many rooms. Ada banyak kamar-kamarnya. Pastikan bahwa tempat itu yang memiliki kamar-kamar itu, kalau boleh saya gambarkan bahwa itu tempat seperti hotel bertingkat, ya, hotel bertingkat. Saya tidak tahu berapa tingkat itu, tetapi yang jelas itu cukup untuk kita, semua manusia. Mulai dari Adam sampai kepada manusia generasi yang berikut nanti sampai Yesus datang. Itu tempat itu cukup. Itulah makanya karena tempat itu cukup bagi kita, pastikan bahwa kita pun akan menjadi pewaris akan kerajaan surga saat nanti Yesus datang pada kali yang kedua. Lalu sekarang, tadi di dalam ayat inti kita, di sana disebutkan, ada pertanyaannya, siapakah? Mazmur 24, boleh dibuka Mazmur pasal yang ke-24, ayat 3 dan ayat yang keempat. Apa di sana dikatakan? Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Allah? Dan siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Lalu dijawab di ayat yang keempat. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Dan apa? Dan yang tidak menyerahkan dirinya kepada apa? Kepada penipuan. Apa yang dimaksud Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Bersih tangannya. Bersih tangan itu adalah untuk bekerja, ya, bekerja. Jadi pekerjaan itu juga berbicara tentang karakter orang yang bersih hatinya. Dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, apa yang di sana dikatakan pada waktu Yesus berkhotbah di atas bukit, dan dikatakan berbahagialah orang yang murni hatinya karena mereka akan melihat apa? Kerajaan Allah. Jadi orang yang murni hati, orang yang jujur. Berita tidak baiknya adalah sekalipun tempat itu cukup bagi kita, tempat itu cukup bagi semua manusia, tetapi tempat itu, saudaraku, tidak semua menjadi penghuninya. Inilah berita buruknya. Karena ada dari manusia yang tidak akan masuk surga sekalipun Allah sudah persiapkan itu untuk semua manusia. Itulah makanya di dalam Yesaya Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan apa? Akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah menyiapkan tempat itu untuk setiap manusia. Allah menyiapkan tempat itu untuk kita semua. Tetapi ada di situ dibuat garis bawahnya. Siapa yang percaya kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Terima kasih untuk 4 jiwa yang akan menerima baptisan kudus pada saat ini. Percaya kepada Yesus Kristus. Orang yang percaya kepadanya. Karena tidak semua orang akan masuk surga. Nah sekarang coba kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 mulai. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Baik.
Janganlah kamu sesat, katanya. Jangan kamu sesat. Bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan apa? Kerajaan Allah. Lalu disebutkan lagi, orang-orang yang tidak adil itu seperti apa? Dikatakan yang pertama, orang apa? Coba diikuti di situ. Orang cabul. Apa itu orang cabul? Ya, orang cabul itu adalah orang yang menyimpang. Ya. Di dalam perilaku seks. Penyembahan berhala. Apa yang dimaksud dengan penyembahan berhala? Jadi penyembah berhala di surga itu tidak ada. Terutama ini orang-orang Buddha kami, tolong ini dengar. Penyembah berhala itu adalah bila mana mengutamakan sesuatu hal, entahkah itu barang atau objek, lebih daripada Allah, maka itu adalah menjadi apa? Berhala. Jadi kalau bangun pagi, saudari Napitupulu, bangun pagi, yang pertama dibuka apa? Alkitab? Atau handphone? Berdoa? Ya puji Tuhan berdoa. Tetapi kalau utamakan begitu bangun pagi, handphone, ya, atau hal-hal lain, itu adalah menjadi apa? Berhala. Jadi begitu kita bangun, kalau terpikir kita handphone, oh dia tahu di mana ditaruh. Tapi kalau dikatakan bangun-bangun, ambil Alkitabmu, dia akan cari-cari, nggak tahu Alkitab. Tapi kalau handphone dia tahu di mana tempatnya. Jadi kalau kita mengutamakan sesuatu lebih daripada Allah, itu adalah apa? Berhala. Ya kemudian, apalagi yang tidak masuk ke dalam kerajaan surga? Pelanggar hukum ke-7. Orang apa? Orang yang berzina. Apalagi? Banci. Apalagi? Pemburit. Apalagi? Pencuri tidak ada di surga Bapak dan Ibu. Orang apa? Apa ini orang ke kiri ini Pak Panjaitan? Culik mangging. Oh, culik mangging. Culik mangging ada. Arong dulu si Pak Hatta jor mau memang. Hulik tu halak. Hulik musia itu dah di dirinya. Arong dulu nasa mana? Yang masuk surga na Ibu menurut. Ya Ibu pandangan ya. Udah masuk surga katanya. Jadi jangan kikir ya, jangan kikir. Lalu kemudian apa? Kenapa tidak ada di surga pemabuk Bapak Ibu? Dangarang tua isurgo. Memang orang tua isurgo. Tidak ada. Ini sebelum saya ke sana sebentar. Ini untuk apa bedanya manusia dengan kepiting? Bedanya. Apa bedanya? Banyak yang bedanya. Apa bedanya? Coba dari yang banyak itu. Baik kalau kepiting Bapak dan Ibu, dia berjalan kemana? Ke samping dia. Kalau manusia kemana? Ke depan. Nah sekarang, kalau orang mabuk, jalannya kemana? Ya? Serong dia. Ke kiri, ke kanan, ke miring dia, miring. Jadi kalau kepiting mabuk bagaimana? Jalannya lurus. Jadi saudaraku, makanya di surga itu tidak ada pemabuk karena yang dirusak oleh anggur itu adalah apanya? Otaknya. Jadi tidak ada otak yang terganggu di surga itu Bapak dan Ibu. Itulah makanya pemabuk itu tidak masuk ke mana? Ke dalam kerajaan surga. Apalagi pemfitnah. Orang yang apa? Orang yang menjelek-jelekkan siapa? Menjelek-jelekkan orang lain. Jadi jangan ada gosip-gosip. Ya, kalau digosipin biarlah Injil yang digosipin. Tahun ini saudaraku, bulan 5 yang lewat, kami digosipin di Indonesia Kasa Barat dan bahkan mendunia Bapak dan Ibu oleh satu keputusan kami untuk memindahkan seorang pekerja. Kami pindahkan
dari satu apa namanya satu wilayah ke wilayah pekerjaan lain. Lalu kemudian banyaklah ocehan-ocehan. WA datang, telepon datang. Dia itu orang berhasil. Dia itu baik. Sekolah maju dibuatnya. Begitulah dia. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, di banyak apa itu ocehan-ocehan itu, wah itu orang-orang daerah itu tidak mau dengar. Orang-orang daerah itu hanya untuk menyampaikan apa namanya, sesuka-suka mereka. Seperti itulah berita-berita miring yang disebutkan. Lalu datanglah seseorang, pendeta, kenapa nggak dijawab? Kenapa nggak disangkal itu? Lalu saya katakan, saudara, jangan pernah dijawab satu kalimat pun. Saya berikan instruksi di kantor. Tidak ada seorang pun dari antara kita untuk bisa menjawab itu. Jangan pernah ditanggapi. Biarlah Tuhan yang berbicara untuk itu. Tuhan tahu kok itu. Lalu kemudian, saudaraku, kami hanya banyak berdoa lah dengan ibu setangga. Karena memang itu terbawa dalam pikiran Bapak dan Ibu. Kadang-kadang saya kalau mendengar ini, pikiran saya terganggu, bisa tidak tidur. Jadi saya bilang kita banyak berdoa lah. Tidak lama Bapak dan Ibu, datanglah orang ini ke kantor. Dua hal. Yang pertama, dia mengakui kesalahannya. Lalu yang kedua, dia ada permohonan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang sempat saya terpengaruh. Jangan-jangan nanti oleh karena keputusan yang kami ambil ini, sekolah ini bisa tutup. Karena ada banyak dari murid-murid yang memberikan WA kepada kami. Kami akan pindah kalau Bapak itu tidak lagi di sekolah ini. Kami akan pindah. Puluhan saudaraku. Kalau nanti mereka semua pindah, tutuplah ini sekolah. Itu pikiran saya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak izinkan hal yang demikian. Bahwa pada waktu sekolah, masuk di sekolah tahun ajaran ini, bulan berapa itu? Bulan 7 yang lewat. Saya dengan khawatir sambil bertelepon kepada sekolah yang baru, kepala sekolah yang baru. Bu, saya bilang, berapa murid kita yang sekarang? Terima kasih pendeta. Puji Tuhan katanya. Yang tamat ada 54 tahun ini. Tapi yang masuk ada 94. Lalu saya tanya pertanyaan yang kedua. Apakah ada dari murid-murid yang lama itu pindah? Lalu dia katakan sampai sekarang pendeta tidak ada yang pindah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah menfitnah. Jangan pernah mengata-ngatai orang. Keburukan-keburukan orang. Tidak perlu kita harus apa? Kita harus. Karena penfitnah saudaraku tidak ada masuk apa? Tidak ada masuk surga. Untuk itulah Bapak dan Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini saya mau supaya kita nanti ada di surga. Supaya kita ada di tempat yang sudah disediakan oleh Allah bagi kita. Jangan sampai tempat itu nanti kosong. Padahal Tuhan sudah menyiapkan banyak kamar, banyak tempat. Tetapi penghuninya masih kurang. Untuk itulah saya menghimbau kita semua yang hadir pada saat ini. Pertahankanlah imanmu. Tetaplah setia di dalam Tuhan. Supaya kita akan ada di dalam kerajaan surga. Apa berita baiknya? Ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah. Baik, terima kasih. Dan kamu, kata Rasul Paulus, kamu pun dahulu demikian. Mungkin tidak semua ini, tetapi ada bagian-bagian. Mungkin kita tidak memfitnah, tetapi kita mungkin berdusta. Mungkin kita tidak menyembah berhala, tetapi kita boleh saja penipu. Kalau itu pernah kita lakukan, biarlah katanya dirimu berikan untuk disucikan oleh siapa?
disucikan oleh Yesus. Itu artinya perubahan, pertobatan. Kalau itu yang terjadi, maka perubahan hidup itu akan semakin lebih baik dan semakin lebih baik menuju kesempurnaan. Karena kita akan harus ada, kita harus dibenarkan, kita harus disucikan, lalu kita harus mendapat pemuliaan. Kita berikanlah diri kita untuk diapa? Untuk dikuduskan. Bertobat, berubah dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Itulah yang akan kita saksikan nanti. Ada 4 jiwa yang akan memiliki hidup baru di dalam Yesus Kristus. Hidup baru di dalam Yesus Kristus. Coba kita lihat dulu kembali kepada ayat bersahutan kita. Ada satu pemandangan yang sangat luar biasa nanti yang akan dialami oleh umat-umat Tuhan. Mazmur 24. Kita kembali kepada Mazmur 24. Karena kita akan ulangi untuk ayat bersahutan kita pada saat ini. Nanti saya akan bagi 2. Kita akan bagi 2, yang di sebelah kanan saya, yang satu kelompok, yang di sebelah kiri saya, satu kelompok. Sudah bisa? Nanti kita akan tolong dengar instruksinya. Instruksinya di ayat yang ke-7, itu yang di sebelah kanan saya. Di ayat yang ke-7, tetapi coba lihat. Nanti yang di sebelah kiri, di ayat yang ke-8, yang hanya ada pertanyaan di situ. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Itulah nanti yang di sebelah kiri saya. Lalu kemudian yang di sebelah kanan saya akan menjawab Tuhan jaya dan perkasa. Lalu baca ayat yang ke-9. Nanti di ayat yang ke-10, siapakah itu dia Raja Kemuliaan yang di sebelah kiri saya? Bisa? Sudah dapat instruksinya? Baik, kita akan coba sama-sama. Di sebelah kanan saya, ayat yang ke-7. Kita mulai. Sebelah kiri? Sebelah kanan? Bilang? Sebelah kiri? Sebelah kanan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah merupakan sambutan daripada orang banyak pada waktu Yesus mau masuk kota Allah. Setelah dia nanti datang, inilah dua peristiwa inilah yang akan menjadi pengalaman kita. Pada waktu Yesus mau masuk kota itu, sorga itu, maka di situ kita sebagai umat-umat tebusan akan bersahut-sahutan dengan malaikat. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad sudah tidak apa? Terbuka. Lalu dari dalam malaikat akan menjawab, siapakah dia Raja Kemuliaan itu? Maka dijawab, Tuhan semesta alam, perkasa dalam apa? Dalam peperangan. Yesus Kristus akan masuk ke dalam kota itu, tetapi suasananya, saudaraku, akan bersahut-sahutanlah kita antara malaikat dengan kita sebagai umat tebusan. Itulah makanya kita harus pastikan bahwa kita akan ada di surga. Kita akan pastikan dalam rombongan orang banyak ini, supaya saat nanti Yesus datang, kita akan masuk surga itu dan kita akan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Saya sangat tertarik dengan lagu tadi pagi itu dinyanyikan, ada di handphonenya Pak Panjaitan. Saya sangat senang mendengarkan
Yang nggak ada hubungannya ini ke lampu. Tes satu. Baik. Coba kita nyanyikan sama-sama. Lagu itu seperti ini. O Yerusalem, kota mulia. O Yerusalem, kota sama-sama mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi. Tak lama lagi Tuhan pun datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhan pun datanglah, bawa saya masuk sana. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak lama lagi Yesus akan datang. Sementara kita masih menunggu kedatangannya, marilah kita untuk memperubahi akan kehidupan kita untuk semakin lebih baik dan semakin lebih baik di dalam kebenaran daripada Tuhan. Kalau saja waktu-waktu yang lewat, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus yang menjadi penghalang bagi kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga, biarlah kiranya setelah kita mendengarkan pekabaran pada saat ini, semua penghalang-penghalang itu akan kita tinggalkan, sehingga kita akan ada di surga bersama dengan Tuhan. Dan Mazmur 24 ini akan menjadi nyanyian kita bersama. Tuhan memberkati kita. Terpujilah nama Allah. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk hamba Tuhan yang telah memberikan firman Tuhan untuk mengangkat jiwa kita, hati kita untuk rindu ke tempat yang sudah disediakan oleh Allah bagi kita. Mari kita sama-sama berdiri, kita buka devotion kita nomor 360 untuk menyambut khotbah hamba Tuhan. Ada negeri bersama umat tebusan.
sana dan memandang laut terharu elok. Lahir kita di dunia baru yang kekal, kita akan tetap tinggal. Bapa kami dalam surga, kami rindu ya Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaan surga saat nanti Engkau datang pada kali yang kedua. Di dalam kerinduan hati kami ini Tuhan, ada banyak hal tantangan hidup kami. Untuk itulah ya Tuhan, tolonglah kami. Sementara kami hidup di dunia ini, berikanlah kekuatan kepada kami. Kami mau hidup benar di dalam Tuhan. Kami mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kami akan menjadi pewaris surga saat nanti Engkau datang. Bila mana hamba-Mu ya Tuhan mengangkat tangan di atas umat-umat-Mu ini, tumpangkanlah tangan-Mu untuk memberkati mereka. Diberkatilah Engkau siang dan malam, di mana saja pun Engkau berada. Diberkatilah Engkau di ladang atau di dalam tempat usaha, agar kiranya ya Tuhan, damai sejahtera Tuhan akan menjadi bagian kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya kasih Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai dan memberkati kita sejak saat ini sampai Tuhan datang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.